Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Autoplay materi pernikahan dalam Islam. Disimak ya penjelasannya. Oke, kita sampai di halaman selamat datang kepada teman-teman semua di Autoplay ini. Jadi ini adalah proyek pada mata kuliah Teknologi dan Media Pembelajaran Pendidikan Agama Islam. Oke, kita akan lanjut ke halaman tombol menu ya. Di sini ada beberapa tombol menu, ada pendahuluan, kompetensi, materi, pengembang, dan pustaka. Sebelumnya kita akan simak video ya. Bertasbihlah cinta terukir di hatiku, seindah samudra senja berkilau membentang, cinta yang sejati yang tersandar di Oke, mungkin cukup sekian videonya. Jadi teman-teman kalau misalnya mau pernikahannya indah, jangan pacaran ya, karena memang tidak ada dalam syariat. Kalau mau ta'aruf aja biar indah gitu ya. Oke, kita masuk ke halaman pendahuluan. Jadi pernikahan merupakan sebuah syariat Islam ya. Dan Islam telah memberikan konsep yang jelas tentang tata cara ataupun proses sebuah pernikahan. Di sini kita akan bahas mulai dari pranikah sampai dengan pasca nikah. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke halaman kompetensi. Ada beberapa di antaranya. Yang pertama kompetensi inti. Ada kompetensi inti 1 sampai dengan 4, ya bisa teman-teman baca. Dan lanjut ke kompetensi dasar, ada 3. Yang pertama menjelaskan pengertian dan hukum pernikahan, menjelaskan ketentuan pernikahan, dan menyebutkan hal-hal pemutus pernikahan. Kita lanjut ke indikator. Di sini ada 8 indikator. Ya, bisa dibaca ya. Next, kita masuk ke poin pentingnya nih. Kita masuk ke materi. Di sini ada 3, ada pranikah, nikah, dan pasca nikah. Yang pertama kita akan bahas tentang pranikah. Dan definisi pernikahan adalah nikah berasal dari bahasa Arab yang berarti mengumpulkan, menggabungkan, atau menjodohkan. Di sini ada beberapa pengertiannya dalam KBBI, dalam syariah, dan menurut Undang-Undang Pernikahan Republik Indonesia. Ini pun ada dalilnya, ada dalam surah Ar-Rum ayat 21 dan dalam surah An-Nahl ayat 72. Mari kita simak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. Dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berfikir. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwajan wa ja'ala lakum min azwajikum banina wa hafadatan wa razaqakum minat thayyibat. أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون. Dan Allah menjadikan bagimu pasangan suami atau istri dari jenis kamu sendiri, dan menjadikan anak dan cucu bagimu dari pasanganmu, serta memberimu rezeki dari yang baik. Mengapa mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah?
Oke, kita kembali nyalakan musiknya dan kita lanjut ke pembahasan mengenai hukum daripada pernikahan. Nah, para ulama menyebutkan bahwa nikah diperintahkan karena dapat mewujudkan maslahat dan lebih memelihara diri. Dan dasar hukum pernikahan itu tetap ada 5. Yang pertama wajib dan ada sunnah. Dan hukum pernikahan mubah bagi yang mampu dan aman dari fitnah, tetapi tidak membutuhkannya atau tidak memiliki syahwat sama sekali. Misalnya karena usia lanjut dan sebagainya ya. Dan menjadi haram bagi orang yang tidak yakin bahwa dirinya tidak akan mampu melaksanakan kewajiban, atau misalnya karena dia ingin berniat membalas dendam terhadap pasangannya. Dan pernikahan itu bisa menjadi makruh hukumnya bagi yang mampu menikah tetapi dia khawatir menyakiti wanita yang akan dinikahinya. Nah, selanjutnya macam-macam pernikahan. Di sini ada jenis-jenisnya. Yang pertama poligami, yakni seorang pria menikahi lebih dari seorang perempuan, dan ada poliandri yang hukumnya haram, dan ada monogami. Dan ada macam-macam pernikahan. Yang pertama pernikahan semahram, ada pernikahan sigar atau pernikahan silang, bisa disebut juga pernikahan barter. Ada nikah tahlili, ada nikah mut'ah, nikah masih dalam masa iddah, nikah beda agama dengan landasan Quran surah Al-Baqarah ayat 221, dan pernikahan tanpa wali. Bisa dibaca ya teman-teman. Selanjutnya kita bahas tentang nikah. Di sini kita akan bahas mengenai mahram nikah. Jadi mahram nikah itu terbagi menjadi 2 berdasarkan kondisinya. Mahram mu'abbad, ya, wanita yang haram dinikahi selama-lamanya, dan ada mahram ghairu mu'abbad. Nah, di sini ada beberapa ya bagian mahram. Ada karena keturunan, pernikahan, persusuan, dan sebab masa iddah. Kita lanjut ke rukun dan syarat pernikahan. Yang pertama rukunnya adalah adanya calon suami. Yang kedua ada calon istri. Yang ketiga ada wali. Nih ada syarat wali diantaranya, bisa dibaca. Dan yang keempat ada 2 orang saksi dan ada sighah atau ijab kabul. Ini adalah tahap pernikahan ya. Yang pertama ta'aruf, gambar hanya penghias ya. Jadi ta'aruf ya, bukan pacaran. Selanjutnya ada masa khitbah, ada akad nikah dan walimatul ursh. Ini tujuannya untuk mengumumkan kepada halayak umum bahwa pernikahan telah terjadi. Oke, kita lanjut ke materi pasca nikah. Di sini ada beberapa hal pemutus pernikahan, yakni adalah talak, yang artinya melepaskan ikatan perkawinan ya. Ada fasah, nih pembatalan pernikahan, dan ada khulu. Nah, itu menanggalkan atau melepaskan. Khulu adalah talak yang dijatuhkan suami kepada istri atas permintaan istri. Nah, ada ilah, ada zihar. Ini sangat penting ya teman-teman untuk dipelajari. Dan selanjutnya adalah hikmah pernikahan. Ini adalah untuk terciptanya hubungan yang baik, mendapatkan keturunan yang sah dari hasil pernikahan. Oke, kita kembali ke halaman menu utamanya ya. Oke, kita lanjut ke pengembang atau profil biodata dari pembuat ya. Saya Sri Wahyuni, biasa dipanggil Ayu atau SW ya. Dan saya berasal dari Kota Tarakan. Barangkali ada yang ingin berteman ya, mutualan di sosial media. Kita lanjut ke halaman pustaka. Di sini saya menggunakan 2 sumber dari buku agama kelas 12. Nah, saatnya kita masuk ke kuis. Nah, kita kerjakan nih ya soal-soalnya ya. Jadi di sini bakalan kelihatan nilai kita ya untuk menguji kembali pemahaman kita.
Oke, mungkin sekian dari presentasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir video. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.